Kita itu kalau pengen belajar agama Islam, yang benar-benar real Islam, yang harus kita percaya, itu apa saja? Pasti Al-Quran satu. Ada yang namanya hadis lagi, ada yang namanya sunnah lagi, ada yang namanya, apalagi ya, kata kiai lagi. Yang mana sih yang harus kita dengerin dan harus kita pelajarin dengan benar-benar ini real Islam? Oke. Al-Quran kita sepakat dulu ya. Kitabullah dan kalamullah. Dia kitabnya Allah dan perkataan Allah murni. Al-Quran bukan makhluk. Gitu. Dia rujukan semua umat Islam seluruh dunia, terdiri dari 114 surah, semuanya otentik. Dari awal turun sampai menjelang hari kiamat akan sama. Makanya umat Islam yang hafal Quran di benua manapun, di Eropa, di Amerika, di Asia, di Afrika, sama. Oke. Akan sama urutan surah pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Al-Imran, yang keempat An-Nisa, yang kelima Al-Ma'idah, Al-An'am, dan seterusnya sampai surah nomor 114 An-Nas. 6.000 sekian ayat. Itu rujukan utama. Yang kedua adalah sunnah Nabi. Sunnah Nabi SAW ini sebenarnya dia terdiri dari perkataan Nabi, disilakan dengan qauliyah, perkataan Nabi. Kemudian bisa juga ada perbuatan Nabi, dikenal dengan istilah fi'liyah. Contoh perkataan Nabi, Nabi bilang kerjakanlah ini, lakukanlah ini misalnya. Atau jangan lakukan ini, gitu kan? Tinggalkanlah itu misalnya. Atau Nabi perbuatan. Contoh Nabi praktekin sendiri sholat, praktekin sendiri berperang, jihad, membela agama, praktekin sendiri haji. Dan beliau mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholat sebagaimana kalian lihat persis saya lakukan sholat itu. Sampai Nabi pernah naik di atas mimbar untuk mempraktekin sholat biar kelihatan. Oke. Haji juga begitu. Khudu anni manasikakum. Ambil manasik haji itu dari aku. Sampai Nabi itu betul-betul mempraktikkan, menunjukkan waktu di Mina tanggal 8 hari Tarwiyah itu apa saja yang dikerjakan. Sampai sahabat itu menukil Nabi pakai unta warna apa, jalan di mana, apa yang Nabi baca semua dinukil. Karena Nabi bilang, ambil manasik ini dari aku. Peperangan juga begitu. Apa yang Nabi SAW contohkan, seperti misalnya mengatur strategi perang, kemudian mengumpulkan harta sebelum membentuk pasukan, kemudian beliau kasih syarat para pasukannya nggak boleh membunuh wanita, anak-anak, nggak boleh merusak fasilitas umum, nggak boleh membunuh orang yang menyerah, tidak boleh memulai penyerangan kecuali sudah tawarkan Islam terlebih dahulu. Banyak yang dicontohkan. Oke. Kemudian yang ketiga, masih di sunnah Nabi ya, itu namanya takririyah, persetujuan Nabi. Jadi apa yang Nabi SAW lihat dari sikap dan perbuatan seorang sahabat, dan ternyata itu Nabi tidak tegur, Nabi diam aja, berarti persetujuan Nabi. Okay. Sebagai contoh misalnya, pernah ada sahabat namanya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, beliau makan biawak padang pasir. Ditangkap, terus dibakar, dihidangkan depan Nabi. Lalu beliau mengatakannya, Rasulullah silahkan. Nabi SAW diam, lalu beliau mengatakan, hadza laisa bi ardi qaumina. Ini bukan dikenal di wilayah kami. Tapi Nabi nggak larang Khalid bin Walid makan di depan Nabi. Oke. Ini berarti takririyah, setuju. Nabi setuju, nggak apa-apa. Nah, selama ada perkataan Nabi, perbuatan contoh Nabi, dan persetujuan Nabi, berarti dia adalah sunnah Nabi. Oke. Nah, biasanya digabungin, diistilahkan dengan hadis. Itu namanya hadis. Iya. Oke. Nah, kalau sunnah sendiri, kalau diitlakkan untuk Nabi, berarti sudah masuk semua tiga hal tadi itu. Tapi kalau kita itlakkan sunnah secara global, maka masuk juga perkataan dan perbuatan sahabat-sahabat Nabi. Jadi kalau dibilang berpeganglah pada Al-Quran dan sunnah, berarti Al-Quran dan contoh dari Nabi dan sahabat Nabi. Oke. Karena ada sahabat-sahabat Nabi kan, mereka berbeda-beda level ya. Misal Dr. Richard punya teman yang selalu bersama-sama dalam keseharian. Ada juga mungkin teman Dr. Richard dekat, tapi ketemunya cuma seminggu sekali. Oke. Mungkin ada juga teman dekat, tapi ketemunya sebulan sekali. Oke. Gitu-gitulah. Nah, saya kasih contoh ini supaya dipahami, Nabi Muhammad SAW itu punya banyak sahabat, tapi ada sahabat Nabi yang standby. Dia 5 waktu sholat sama Nabi kemana dia ikut, ke pasar, segala macam gitu. Ada yang cuma ketemu sejumat sekali. Jumat aja dia ada waktu datang. Ada yang cuma ketemu sebulan sekali. Ada yang ketemu cuma 1 kali dalam perjalanan jihad. Ada yang datang cuma masuk Islam lalu pergi, gak pernah ketemu Nabi sampai meninggal. Nah, level-levelnya ini membuat mereka berbeda-beda dalam menyampaikan. Oke. Nah, dan juga kadang-kadang kalau wahyu sedang turun, kan Nabi SAW sampaikan kepada siapa yang ada. Contoh Nabi mendapat wahyu dari Jibril AS, misalnya tentang satu perintah apa dari Allah. Maka misal yang hadir itu 10 orang sahabat. Maka beliau sampaikan,
telah datang Jibril kepadaku menyampaikan ini. Nanti 10 orang ini menyampaikan kepada yang lain. Makanya banyak sekali hadis-hadis yang sahabat sampaikan dinukil dari Nabi Muhammad, mungkin yang satu dengar, yang satu belum pernah dengar. Nah, berarti kalau diitlakkan sunnah secara global, itu masuk juga dengan perbuatan-perbuatan dan perkataan sahabat. Diambil daripada hadis Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatu khulafa rasyidin mahdiyina min ba'di. Berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Maksudnya 4 pemimpin yang menjadi raja setelah Nabi meninggal. Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Dikenal dengan khulafa rasyidin. Berpegang pada sunnahku dan sunnah mereka. Nah, disilakan juga dengan sunnah di situ. Oke. Jadi kalau kita mau, apa nih yang saya harus dengar? Ya Al-Quran. Apalagi sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan perlu diikutin dengan satu statement menarik, yaitu sesuai dengan yang dicontohkan juga dan dinukil oleh para sahabat Nabi.